Selamat pagi, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya berharap pagi ini saudara dalam keadaan sehat dan dilimpahi damai sejahtera. Mari sebelum merenung bersama, kita berdoa. Ya Roh Kudus, karuniakanlah hikmat-Mu, agar kami mampu melihat kebaikan dan karya pemeliharaan Tuhan yang Kau sediakan bagi kami di momen pandemi. Bersabdalah, kami siap mendengar dan melakukannya. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara kekasih Kristus, renungan hari ini berjudul Allah Menyediakan, terambil dari Keluaran 16 ayat 35 yang berbunyi demikian. Orang Israel makan mana 40 tahun lamanya, sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang. Mereka makan mana sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Kekasih Kristus, mana adalah simbol pemeliharaan Allah kepada umat-Nya. Allah membawa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, yaitu Kanaan. Di Mesir, orang Israel mengalami penindasan, namun juga sekaligus di sisi lain di Mesir pula tersedia limpah bahan makanan. Secara material, mereka berkelebihan, namun secara sosial politik, faktanya, mereka adalah bangsa budak, dan secara spiritual, mereka tidak pernah punya pengalaman secara langsung hidup bersama dengan Allah. Perjalanan keluar dari Mesir bukan hanya perjalanan individual, melainkan sebuah pergerakan nasional. Kemapanan yang telah begitu lama dinikmati oleh Israel selama ratusan tahun berubah menjadi sebuah perjalanan yang membutuhkan perjuangan fisik, mental, dan spiritual. Mana digambarkan bagaikan embun beku yang berwarna putih seperti ketumbar dan rasanya seperti wafer madu. Dan bila dimasak, rasanya seperti roti goreng. Selama 40 tahun perjalanan Eksodus, Allah menyediakan makanan mana untuk menopang Israel dalam menjalani persiarahan iman mereka. Bagi mereka yang bersedia hidup prihatin, mendapat mana dengan volume 1 gomer atau sekitar 3,64 liter, ini jumlah yang tentu sangat cukup, dalam waktu 40 tahun, merupakan sebuah mujizat yang tak terlupakan. Kehadiran mana bahkan dijadikan dasar teologis oleh pemazmur untuk mengungkapkan keyakinan bahwa Tuhan menyediakan roti bagi mereka yang dicintainya pada waktu tidur. Namun, bagi jiwa-jiwa yang gelisah, makan mana selama 40 tahun terasa membosankan dan bahkan memuakkan, sehingga banyak orang Israel rindu kembali ke Mesir, di mana mereka bisa makan daging dan ikan secara gratis, sekaligus menikmati mentimun, semangka, bawang pre, bawang merah, dan bawang putih. Bagi saya, momen pandemi sekarang ini bisa diparalelkan dengan momen Eksodus Israel. Meski barangkali tatanan kebiasaan baru sekarang ini tak senyaman hidup pra-pandemi, namun kasih Allah tak berubah. Meski bentuk pemeliharaan Allah tidak berupa daging atau ikan, mentimun, semangka, bawang pre, bawang merah, bawang putih, sebagaimana ketika kita berada di Mesir.
namun jaminan kecukupan dinyatakan oleh Tuhan secara ajaib, bagaimana yang turun setiap hari bersama dengan embun pagi yang membasahi kehidupan kita. Di tengah pandemi, kita perlu bersiap untuk terus bergerak dalam perkembangan dan perubahan yang tak terduga yang terjadi baik pada hari ini ataupun esok hari. Perkembangan dan perubahan baru bisa saja mendatangkan kegelisahan tersendiri, namun juga memberi berkat baru yang tak pernah kita harapkan sebelumnya. Pada akhirnya, saudara-saudara, pilihan ada di tangan kita. Apakah kita terus berdiam terpaku dalam kegelisahan, kebosanan, dan kemudian bernostalgia lalu merana? Ataukah kita mensyukuri mana yang telah Tuhan sediakan bagi kita pada hari ini? Lalu kita melangkah maju dalam perjalanan pembebasan yang telah Allah siapkan untuk seluruh umat manusia. Selamat merenung. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih atas pemeliharaan dan cintamu yang tak pernah terlambat. Hari demi hari, Engkau memberi yang kami butuhkan. Ajar kami untuk melampaui kegelisahan dan ketakutan di masa wabah. Kiranya kasih sayang Tuhan memberikan kekuatan bagi kami. Terpujilah namamu, ya Bapa. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Selamat melanjutkan perjalanan hidup saudara-saudara. Tuhan memelihara dan menyertai kita semua. Amin.